biasa sekali antusiasmenya di pagi ini. Bapak Herman Rus, kemudian ada Ibu Kenny Wiranda dari CV Wiranda Satria Corpora, kemudian ada juga Bapak Dwi dari Sederhana Logistik. Halo, selamat pagi Pak Dwi. Luar biasa sekali ya Pak ya. Kemudian ada Ibu Husnatul Nur Laila. Halo, selamat pagi Ibu. Waduh, cantik sekali ya. Kemudian ada Ibu Gisela Primula. Halo, selamat pagi. Luar biasa. Kemudian juga ada Ibu Anita. Selamat pagi Ibu Anita. Lalu ada juga Ibu Kiki Andilia. Kemudian ada Ibu Sofia dari PT Damai Abadi. Selamat pagi Ibu Sofia. Waduh, luar biasa ya antusiasmenya. Kayaknya kalau saya absen satu persatu mungkin sampai zuhur kali ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali rasanya kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom pagi ini, dan semoga Bapak dan Ibu sedang dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon agar Zoom meetingnya di-mute terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan PT KAI Ocean Indonesia terlebih dahulu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, penyelenggara webinar kali ini siapa sih? Gitu ya. Nah, PT KAI Ocean Indonesia ini adalah perusahaan jasa freight forwarder untuk kiriman domestik internasional. Dan kami berdiri sejak tahun 2014, jadi sudah berpengalaman lebih dari 7 tahun di bidang logistik, Bapak Ibu sekalian. Nah, servis yang dapat KAI Ocean berikan ini meliputi custom clearance, kemudian pengiriman barang melalui darat, laut, dan juga udara, project and bulk cargo, LCL, FCL, kemudian warehousing atau penyewaan gudang, kiriman door-to-door service, kemudian tracking river container. PT KAI Ocean Indonesia ini juga sudah mempunyai tracking sendiri yang sudah dilengkapi dengan GPS tracing. Jadi sangat mudah sekali untuk menelusuri sampai di mana truk PT KAI Ocean Indonesia. Nah, kemudian servis yang lainnya yang dapat KAI Ocean berikan ini adalah jasa under name, Bapak Ibu sekalian. Apa sih? Nah, penyedia jasa sewa nama perusahaan bagi calon eksportir yang belum memiliki izin ekspor atau mungkin belum mempunyai perusahaan. Jadi ini tidak menjadi hambatan ya Bapak Ibu sekalian, walaupun belum memiliki izin tapi tetap bisa melakukan ekspor. Baik, kita langsung mulai saja ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada peserta webinar. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang berkah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali hari ini Kamis 14 Oktober 2021 kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting di acara webinar sesi kedua dengan tema bagaimana cara mencari buyer di luar negeri. Perkenalkan, saya Rinka Amelia selaku moderator pada webinar hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, namun akan ditemani oleh satu narasumber kita yaitu Bapak Sugito Sigit. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemutaran video company profile PT KAI Ocean Indonesia, yang ketiga pembacaan profil singkat Bapak Sugito Sigit, yang keempat pemaparan materi webinar oleh Bapak Sugito Sigit, yang kelima tanya jawab audiens, yang keenam foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama, dan bagi yang beragama lain kami persilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya pemutaran video company profile PT KAI Ocean Indonesia.
Selamat datang di PT Kai Ocean Indonesia. Perusahaan kami bergerak di bidang pengiriman logistik domestik dan internasional. Visi kami adalah memberikan solusi transportasi yang cepat, aman, dan menjangkau seluruh destinasi. Misi kami adalah pengiriman cepat dan tepat, harga kompetitif, didedikasikan untuk layanan dan kepuasan pelanggan. Perusahaan kami tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo, dan kami juga tergabung dalam International Network yaitu Global Logistic Alliance atau GLA. Selain pengiriman logistik, kami juga memiliki layanan express delivery yaitu Kai Express. Kepuasan customer adalah kebahagiaan kami. Selanjutnya, kami akan bacakan profil singkat Bapak Sugito Sigit. Nah, kita akan coba showkan juga untuk profil singkatnya. Bapak Sugito Sigit, beliau asli dari Kendal, Jawa Tengah. Lahir pada tanggal 4 Desember 1981. Dan beliau akrab dipanggil Bapak Sigit. Beliau berkecimpung di dunia ekspor impor sejak tahun 2001. Sudah sangat lama sekali ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada juga di sini yang 2001 ini baru lahir kali ya. Atau masih SD, TK, beliau sudah menggeluti dunia ekspor impor. Nah, dan Pak Sigit ini beliau menggeluti dunia forwarder untuk pengiriman barang baik ekspor, impor maupun domestik. Dan beliau juga sebagai pendiri freight forwarder PT Kai Ocean Indonesia. Dan marilah kita sapa, inilah Bapak Sugito Sigit. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sigit. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Din. Apa kabar, Din? Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya Semoga baik. sehat ya. Alhamdulillah, tentunya baik juga ya, mudah-mudahan para peserta ini ya Pak ya. Nah, Bapak, setelah kemarin kita sukses menyelenggarakan webinar sesi 1 pada 14 September lalu, kemudian hari ini kita bertemu kembali di webinar sesi yang kedua ya Pak ya, dengan tema yang sangat menantang nih Pak Sigit. Bagaimana cara mencari buyer di luar negeri? Nah, alhamdulillah banyak sekali peserta yang ikut bergabung hari ini dan juga sudah sangat antusias sekali nih mereka Pak untuk mendengarkan pemaparan materi dari Pak Sigit. Karena mungkin banyak juga ya trader-trader atau para newbie yang ingin merambah ke dunia ekspor. Nah, kalau begitu kita bisa langsung mulai ya Pak Sigit? Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa webinar hari ini estimasi akan selesai sebelum waktu makan siang atau waktu sholat zuhur. Jadi pada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menyampaikan melalui chat dan akan kami bacakan satu persatu setelah pemaparan materi berakhir. Baik, kita langsung mulai kepada Bapak Sugito Sigit, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Rinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan keberkahan dalam usaha pagi ini. Semoga diberi kelancaran sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mungkin kita langsung masuk aja ke materi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai prosedur-prosedur ekspor, dan saat ini kita akan membahas bagaimana sih mendapatkan pembeli di luar negeri. Ya, materi pertama ini langsung saja. Jadi
Dengan adanya perdagangan bebas dunia, ya, Bapak Ibu, ini adalah terbukanya peluang usaha atau terbukanya peluang perdagangan antar negara, perdagangan eh, antar dunia juga. Jadi dengan adanya perdagangan bebas ini menciptakan perdagangan yang sangat luar biasa sekali. Jadi semua orang bisa beli barang dari mana saja. Apa yang dimaksud dengan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau FTA, ya, adalah perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas di mana perdagangan barang atau jasa di antara mereka dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau hambatan non tarif. Jadi dulu kita mau impor, misalnya mau impor barang atau China mau impor barang dari Indonesia ini sangat terbebani oleh pajak impornya, Bapak Ibu. Jadi misalnya biaya masuk sampai 20%, 15%. Nah, dengan adanya free trade ini, biaya masuk bisa sampai 0%. Ya. Biaya masuk bisa sampai 0%, jadi importir atau eksportir akan terbantu oleh perdagangan free trade agreement ini. Kemudian apa manfaat pembentukan free trade ini? Jadi FTA dibentuk karena memberikan manfaat kepada anggotanya, antara lain terjadinya perdagangan creation atau trade creation dan trade diversion. Trade creation ini adalah terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi akibat adanya insentif-insentif karena terbentuknya FTA. Trade diversion terjadi akibat adanya insentif penurunan tarif. Jadi misalnya dengan adanya FTA ini yang misalnya Indonesia belum pernah impor dari Pakistan, ya misalnya apakah itu bahan-bahan baku tertentu yang sebelumnya belum ada free trade dengan Indonesia, jadi Indonesia belum pernah impor karena adanya perjanjian atau free trade ini mengakibatkan adanya biaya masuk bisa 0%. Dan misalnya diturunkan misalnya dari 20 jadi 5%. Kemudian dari beberapa negara yang saat ini sudah ada free trade-nya, misalnya dari Australia atau New Zealand, itu yang tadinya misalnya 25% karena ada free trade bisa menjadi 5% atau bahkan menjadi 0%. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk mempromosikan produk-produk kita, ya, mempromosikan produk-produk kita dengan mitra dagang Indonesia. Jadi ASEAN, misalnya dengan ASEAN dengan China. Kemudian nextnya di slide berikutnya ini adalah member FTA dengan Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa memanfaatkan komprehensif FTA ini. Ya, misalnya dengan ASEAN Trade in Goods Agreement ini antar ASEAN. Ya, misalnya Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Singapura, Indonesia misalnya dengan Kamboja. Nah, ini adalah mohon maaf Bapak Ibu, apakah slide-nya kelihatan? Tidak, di Pak. ini ya, mungkin di Ocean ID ya, atau mungkin kalau biar double ya. Mungkin saya aja di ini namakan slide-nya. Bapak Ibu mohon maaf ya, slide-nya kelihatan apa enggak ya? Bisa belum Pak. Nggak kelihatan Pak. Ada Pak, ada Kelihatan, di Pak, kecil. yang K Ocean ID. Ada di K Ocean ID. Belum kelihatan. Belum muncul slide-nya di layar. Slide-nya mungkin bisa di ini ya, dilihat di filenya. Ya, itu tadi mungkin bisa diklik di kocean.id, klik 2 kali ya. Ya, mungkin slide-nya bisa dilihat karena ini ada 2 kamera saya. Jadi slide-nya nanti bisa diklik di kocean.id. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini adalah
member dari FTA dengan Indonesia. Jadi ada ASEAN Trade in Goods Agreement A3, ini antar negara ASEAN. Indonesia dengan Filipina tadi ya, Singapura misalnya dengan Malaysia. Ini bisa 0% impornya, Ibu. Jadi misalnya ada pembeli dari Singapura, beli mangga misalnya dari Indonesia, itu impor bea masuknya 0%. Ya, kemudian misalnya ada importer juga dari Thailand, impor kita, atau misalnya kita impor durian dari Thailand itu juga 0%. Ya, misalnya ada kita ekspor alpukat juga ke Kamboja itu juga 0%. Kemudian yang kedua ini ada ASEAN dengan China, ya mungkin udah Bapak Ibu mungkin yang biasa impor sudah tahu ASEAN China Free Trade Area ini AFTA ini menguntungkan sekali ya buat Indonesia juga dan buat China. Jadi impor dari China itu bisa 0% dengan melampirkan Form E. Nah, ini kesempatan juga buat pengusaha UMKM kita bagaimana bisa bersaing dengan China, ya. Kemudian yang ketiga ASEAN Korea, ya. ASEAN Korea Free Trade Area ini AFTA ini dengan melampirkan CO Form AK, ya Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan kompensasi atau biaya masuk bisa sampai 0%. Kemudian dengan Jepang juga Indonesia sudah menjalin kerjasama free trade. Kemudian dengan India, Australia, New Zealand ini juga sangat luar biasa. Kemudian Indonesia Pakistan ini baru mungkin 2020 ya, Indonesia dengan Pakistan. Kemudian Indonesia Chili Comprehensive Economic Partnership. Nah ini juga baru juga Indonesia dengan Chili. Ya. Mudah-mudahan dengan next-nya bisa dengan negara-negara di Euro itu mungkin luar biasa sekali. Kemudian yang ke-9 dengan Hong Kong ini sangat membantu juga ya. Dengan ASEAN dengan Hong Kong, jadi kita bisa memanfaatkan barang kita bisa diekspor ke Hong Kong dulu, mendapatkan comprehensive free trade ini 0% ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena mungkin ini agak ngeblur, saya pakai ini aja ya. Dari selesai di apa namanya? Jangan di disable ya. Partisipan screening ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu nanti saya coba share by materinya. Itu di share screen ya. Dan itu. Ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin sedikit hambatan teknis ya. Oke. Ini tadi ada 9. Ini yang sangat mungkin bermanfaat untuk UMKM. Mungkin satu lagi Turki, ini mungkin dalam proses negosiasi ya. Mudah-mudahan di 2021 ini akan terbentuk agreement Indonesia dengan Turki untuk free trade-nya. Kemudian selanjutnya ini ada 4 tahapan utama dalam ekspor. 4 tahapan dalam ekspor. Mana ya?
Oke, 4 tahapan utama dalam ekspor: promosi, kemudian inquiry, kemudian receipt, antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diimportir. Isinya syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran, asuransi, dan sebagainya. Kemudian tahapan mencari buyer, ya, ini adalah yang sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita sebelum mencari buyer harus mempersiapkan semua. Tadi harus dari PC pengemasan juga. Jadi dari brosur-brosur, dari harus prepare untuk bisa go internasional. Jadi sebelum Bapak Ibu mencari buyer itu, jadi harus apa sih yang harus di-prepare untuk pembeli? Ya. Nah, karena beda kultur ya, beda budaya, jadi kadang kita nggak bisa seperti belanja di pasar, ada orang mau beli, kalau nggak mau ya udah, tidak seperti itu. Jadi kita harus prepare juga, jadi kualitas ekspor itu mungkin lebih spesial ya daripada kita jual untuk domestik, karena tadi mencerminkan dari ada segi budaya juga, sisi untuk misalnya nih barang dari Indonesia ini ada sisi lainnya lah gitu. Jadi tidak hanya menampilkan produk saja. Oke, tahapan mencari buyer, Bapak Ibu, ini ada 3 yang mungkin saya bisa share ya. Jadi ada mengikuti kegiatan pameran. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu mengikuti pameran ini, karena dengan pameran kita bisa langsung ketemu calon buyer kita. Biasanya kita bisa diskusi juga di pameran itu juga, ya kita bisa bertatap muka. Jadi lebih perfect sebenarnya mengikuti pameran ini. Ada beberapa pameran, ya, Trade Expo Indonesia, ya ini bisa di Kemayoran biasanya juga sering diadakan juga. Kemudian pameran dan eksposisi dagang Indonesia seperti Canton Fair itu juga ada juga di China. Terus ada Hong Kong, Trade Expo Indonesia, Malaysia International Halal Showcase, dan International Furniture Expo. Nah, ini beberapa pameran ini sangat penting sekali diikuti. Mungkin bisa juga berkonsultasi dengan Dinas Koperasi UMKM terdekat, atau nanti bisa kita share juga linknya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menanyakan jadwal pameran, biasanya dari dinas itu nanti akan dipilih juga beberapa UMKM, ya, beberapa produk yang mereka bisa mengikuti. Pameran lokal dulu tidak apa-apa, misalnya ada pameran di Kementerian Luar Negeri, ya, misalnya kita ada produk-produk misalnya handcraft atau apapun, bisa kita pasarkan atau pamerkan di Kementerian Luar Negeri. Gitu. Kemudian via sosial media, Bapak Ibu juga bisa mengikuti beberapa grup sosial media juga, ya, seperti LinkedIn, Facebook, dan website. Mungkin dengan Telegram juga ada beberapa grup juga yang sudah Bapak Ibu download mungkin ya, sosial media saat ini mungkin sangat cepat sekali, jadi bisa memasarkan via status saja sebenarnya bisa untuk memasarkan produk kita. Kemudian ini adalah marketplace, jadi premium marketplace ini sangat membantu sekali juga.
Jadi ada pameran tadi, mungkin kalau pameran kalau kita langsung ke luar negeri biayanya sangat mahal sekali ya, bisa sampai puluhan juta. Kemudian kalau marketplace ini, premium marketplace ini seperti kalau di Indonesia domestiknya mungkin seperti Bukalapak, seperti Tokopedia. Nah, di internasional untuk perdagangan ekspor B2B juga ada, jadi seperti TradeKey, IndiaMart, di Amazon. Jadi ada beberapa sebenarnya seperti Ina Expo, ya, seperti Ina Expo. Terus kemudian ada seperti eBay Export ya, Bapak Ibu. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga untuk sharing produk pemasaran di luar negerinya. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah berikut contoh pameran aktif yang mungkin di masa pandemi kemarin banyak virtual pameran, Bapak Ibu. Jadi semacam kita ada di booth, jadi kita bisa jalan di booth, kemudian bisa keliling di booth. Jadi ada virtual pameran juga sebenarnya. Jadi pada masa pandemi kemarin. Mungkin di tahun 2022 atau di akhir tahun ini masih ada juga terbuka untuk pameran, ya. Jadi ada pameran yang langsung. Jadi produk-produk kita, misalnya produk kita adalah furniture, ya, kita bawa furniture-nya langsung, misalnya di FHA Singapura di bulan April biasanya. Ada contoh adalah produknya untuk makanan, perhotelan. Jadi spa produk, kemudian Canton Fair ini general produk di bulan Oktober. Ya. Jadi ini adalah contoh-contoh nama pameran Bapak Ibu untuk bisa diikuti. Nah, semoga ini bisa memberikan referensi. Nanti filenya bisa kita share juga, bisa dicatat juga untuk di bulan Januari mungkin ya, di Januari di tahun 2022 ini ada di Milan ada pameran kerajinan, ya. Kemudian di Paris ini ada pameran untuk gift, gitu. Kemudian untuk Amerika, Bapak Ibu, ini sangat garment di Indonesia masih diminati sekali ya untuk produk-produk garment di Amerika. Jadi ini bulan Juli. Mungkin bisa diagendakan di 2022 bulan Juli. Oh, bulan Agustus itu TPT, produk TPT ya. Nah, kemudian sosial media ini contoh untuk mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan sosial media seperti Facebook atau Telegram. Facebook ini juga ada beberapa grup FB Export Import International Trade ini oleh Apricot. Nah, ini bisa Ibu juga nanti bisa kita sarankan lebih hati-hati ya Bapak Ibu dengan media sosial ini, karena dengan media sosial ini kita bisa berhubungan langsung, jadi kita kadang tidak terbatas, jadi lebih hati-hati. Kita mungkin lebih buat referensi saja, jadi kita ini buat referensi. Ada grup FB Export Import dan National Trade, ini juga grup Facebook. Kemudian grup FB Rusia Export and Import, ini untuk tujuan Rusia. Kemudian ada grup FB Harvard B2B Connection Buyer and Supplier Worldwide. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengunjungi grup Facebook ini dengan ya biasa seperti biasa mengupload status atau menawarkan produk apa, misalnya ada furniture, ada kelapa yang bisa diekspor. Kemudian di Telegram ada Global Import Export Group, ya. Nanti ini ada linknya juga. Nanti bisa kita share juga di kolom komentar. Ada grup Purchasing Supplier Indonesia juga. Ini ada beberapa grup yang mungkin kita ini cuma reference aja. Ya, reference karena mencari buyer ini sebenarnya sedikit ya lebih perfect lagi adalah dengan pameran tadi Bapak Ibu.
Oke, kemudian marketplace, ya ada beberapa marketplace yang kita kasih referensi untuk Bapak Ibu sekalian, seperti Ina Export. Ini di inaexport.id. Ini adalah marketplace dari Departemen Perdagangan. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mencari referensi juga. Jadi ada acara pameran juga, ya. Ini ada acara pameran Expo Dubai, ini tanggal 1 Oktober sampai 31 Maret 2022. Ya. Kemudian ada A+A, ini 26 Oktober sampai 29 2001. Bulan ini ya Bapak Ibu, di Jerman. Nah, ini Ina Export ini bisa mengakomodasi beberapa UMKM. Ya, jadi Bapak Ibu juga langsung bisa memberikan mengupload beberapa produk yang Ibu pasarkan di sini di inaexport.id ini. Ini sepertinya free, ya Bapak Ibu nanti bisa seperti ini bisa biasanya Departemen Perdagangan Kementerian Perdagangan memberikan referensi ini kepada calon-calon buyer di luar negeri. Kemudian TradeK ini ada premium membership-nya juga Bapak Ibu. Ada Silver Key membership. Nah, ini adalah seperti marketing digital yang berjalan 24 jam non-stop. Ibu nanti seperti jualan di Bukalapak, tapi ini adalah B2B-nya, ya. Mungkin bisa dibedakan antara marketplace yang biasa, yang retail, dan marketplace yang B2B. Karena yang retail itu ya mungkin beli ya 2 piece, 1 piece, gitu. Kalau B2B itu minimal adalah Ibu bisa kasih minimum quantity, misalnya 20 ton, itu jadi bisa 1 kontainer. Gitu. Ya, ini sangat membantu sekali untuk TradeK ini. Jadi ini adalah global marketing. Jadi Bapak Ibu tinggal memprepare produk-produk dan brosur-brosur sebagus mungkin dan diupload di TradeK. Nah, TradeK ini ada berbayar Bapak Ibu semua ya. Jadi per tahun itu kalau nggak salah $100, $1.000. $1.000 itu setara dengan mungkin 14.700.000-an ya, kalau 14.700 setahun. Jadi dibagi 12 ya mungkin ya per bulan nggak nyampe 1.500.000 Bapak Ibu. Ini sangat membantu sekali, jadi emang efektif marketing, jadi ada access to buyer, virtual office, priority supplier, ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk kita mencari buyer. Jadi karena mungkin dengan membership ini, buyer akan trust ke penjual. Karena kalau misalnya kita hanya registrasi free, gratis, kadang buyer juga akan bertanya, ini kenapa nggak berbayar? Karena kalau berbayar itu akan memberikan kepercayaan kepada eksportirnya. Kemudian selanjutnya ada Amazon. Ini Bapak Ibu udah tahu ya Amazon. Ini Amazon ini home base-nya ada di Amerika. Ini juga sebenarnya ada retailnya juga dan ada untuk B2B-nya juga. Ini berbayar antara $400 per bulan. Jadi Amazon ini bagian dari trade market yang ada di Amerika Bapak Ibu. Jadi bisa memanfaatkan kalau misalnya target penjualan kita ke Amerika ya bisa diupload di Amazon. Kemudian ada ekspor to Asia. Ini ekspor to Asia ya. Sorry. Ekspor to Asia ini ada di home base-nya ada di Hong Kong. Ini ada 2 pilihan startup 299 ini per bulan atau per tahun. Kemudian ada bisnisnya ada 400 ya sekitar $500 per tahun ya. Ini juga sama seperti tadi, ini home base-nya ada di Hong Kong. Jadi misalnya pasar kita mau ditujukan kemana nih, ke Hong Kong ya, bisa masuk ke ekspor to Asia ini. Kemudian ada eBay Export. Ya, eBay Export ini juga membantu juga dalam pemasaran produk-produk untuk UMKM juga.
Jadi ada B2B-nya juga. Ini ada dengan eBay Grow Program for Business. Do you own business and have over 250 item mau dijual. Jadi kalau misalnya item mau dijual, ini eBay punya 150 juta buyer di seluruh dunia. Jadi ini adalah gambaran-gambaran untuk kita bisa masuk ke pledge market di internasional. Kemudian ada IndiaMart ya Bapak Ibu. IndiaMart ini home base-nya dari India, tentu saja dengan websitenya IndiaMart. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload produknya di IndiaMart ini. Ini ada free juga dan ada untuk premium membernya juga. Oke, kemudian selanjutnya adalah satu lagi, ini adalah Yeni Expo. Yeni Expo ini di Turki Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mangsa pasarnya ke arah Eropa, ya bisa masuk ke yeniexpo.com. Ini ada free, ada silver juga, ada gold, ada platinum. Jadi memang membership ini berbeda-beda. Jadi misalnya kita bermember gold, mungkin ada silver export and kalau free dan ya, jadi hanya $2 ya, itu bisa meningkatkan penjualan kita di ekspor. Halo? Mengenai tanya jawab. Kalau ada beberapa pertanyaan kita diskusikan. Baik, sudah memaparkan materinya terkait bagaimana cara cair di luar negeri. Nah itu tadi ya pemaparan materinya Bapak Ibu sekalian, mulai dari perdagangan bebas atau FTA dan FTA yaitu trade creation dan trade diversion. Ya tadi juga dijelaskan bagaimana cara mempromosikan produk ekspor seperti misalnya mengikuti kegiatan pameran, kemudian memanfaatkan sosial media, serta mendaftar premium marketplace ya Bapak Ibu sekalian. Nah tentunya banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai materi webinar hari ini, atau mungkin ada pertanyaan yang sekiranya Bapak dan Ibu untuk menjalankan bisnis ke luar negerinya. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat dan kami akan coba pilihkan, lalu Bapak Ibu bisa buka kamera serta suaranya untuk menyampaikan secara langsung agar bisa direct berdialog dengan Bapak Sigito Sigit. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian ya. Boleh saya sambil melihat untuk pertanyaannya. Baik, ini tadi ada juga pertanyaan Pak sebelum acara dimulai ya Pak Sigit, bahwa bagaimana sih untuk memastikan bahwa buyer atau calon buyer ini memang benar-benar serius gitu Pak. Jadi kadang-kadang kan ada nih pemula ekspor, dia calon eksportir yang memang belum pernah sama sekali melakukan kegiatan ekspor dan dia khawatir, dalam tanda kutip mungkin takut ditipu gitu ya Pak Sigit ya, atau dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang lainnya. Nah ini bagaimana cara memastikan bahwa ini benar-benar buyer yang serius seperti itu Pak Sigit?
memang kita tidak bisa menilai ya dalam bisnis ini apakah ini orang baik atau orang orang nggak baik. Memang kita tapi punya insting juga ya, punya insting juga dalam berusaha itu juga. Jadi memang kita tidak bisa menilai juga apakah ini orang ini serius atau enggak. Tapi minimal dengan mungkin intensnya komunikasi ya, intensnya komunikasi dengan eksportirnya juga, mungkin sering tanya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga kalau misalnya ada inquiry jangan bosan juga ya. Misalnya ada permintaan nih, nanya terus gitu. Nanya terus belum deal ya, mungkin belum rezekinya tapi paling enggak apapun itu ada permintaan harga ya, ada permintaan harga itu ya kita support inquiry-nya. Terkait dengan ini ya Pak ya. Kadang-kadang ada nih Pak dari calon buyer yang mungkin dalam hal ini Bapak Ibu sekalian sudah sering nih ya ditanya-tanya terus, tapi belum jadi-jadi nih Pak. Nah kadang-kadang ada satu ketika mungkin yang kita rasa ini orang cuma nanya aja, ini orang cuma shopping, udahlah mendingan gak usah dilayanin. Nah ini apakah gimana nih terkait dengan hal yang seperti ini Pak? Atau terus aja sampai entah kapan misalnya, atau kita begitu Pak? Iya, jangan ada batasan lah. Jadi apapun yang ada permintaan, ada inquiry, ini sangat ada kesempatan. Jadi kalau ada inquiry itu berarti ada kemungkinan peluang, ya. Ada kemungkinan peluang orang itu beli. Mungkin ya bisa aja kita juga kalau mau beli pasti nawar, terus compare harga juga, gitu ya. Misalnya ada mau beli barang pasti ada kita minimal compare dua supplier, ya. Nah, kemungkinan kita harus intens komunikasi dengan calon buyer itu, apakah mungkin ada target price, itu targetnya ada target harga enggak? Terus kemudian ada spek yang seperti apa yang diminta. Jadi mungkin kita intens juga ke calon pembeli itu. Jadi bagaimana mendekatkan kita ke calon pembeli itu mungkin lebih bagus, ya. Karena walaupun nggak beli, minimal ya kita ada rekanan di UK misalnya udah kita komunikasikan inquiry ya. Kemudian ada rekanan yang udah pernah minta misalnya di Pakistan, itu bagian dari ya relationship juga. Mungkin tidak saat ini mereka beli ya, karena pasti pelaku usaha itu melihat untuk peluang. Jadi momen ya, misalnya momen Lebaran itu pasti kita impor kurma itu banyak sekali atau yang berhubungan dengan Lebaran. Jadi momen-momen itu mungkin di sebelum Lebaran atau 3 bulan atau 4 bulan sebelum Lebaran kita sudah prepare untuk mendapatkan harga, misalnya harga kurma termurah siapa nih, seperti itu. Berarti boleh dikatakan bahwa kita jangan pernah bosan ya Pak ya, ketika ada inquiry kita sampai malas gitu ya Pak ya. Betul. Jangan sampai malas kita memberikan harga kepada calon customer kita. Baik, artinya semakin kita sering touch dengan mereka, semakin dekat dan semakin juga dekat peluang untuk kita dealing dengan buyer, begitu ya Pak Sugiat? Betul. Luar biasa sekali. Baik, ini sudah banyak sekali pertanyaan Pak. Saya coba pilihkan terlebih dahulu ya. Dari mulai Bapak Andi Kurniawan, boleh dibuka kamera dan juga mic-nya Pak, bisa langsung disampaikan untuk pertanyaannya agar Pak Sugiat bisa mendengar secara langsung dari Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, selamat siang, wakil menjelang siang Pak ya. Halo. Ya, halo. Apakah suara saya terdengar? Ini pertanyaan dari Pak Andi ya, kembali menunggu buka untuk suara di dunia. Dari beliau, permasalahan yang dihadapi adalah ketika buyer minta harga CIF atau CNF, sehingga perlu informasi harga ocean freight, namun kadang forwarder slow respon. Bagaimana ya solusinya? Silakan Pak Sugiat. Ya, mudah-mudahan sih ini slow respon bukan dari Ocean ya, Pak Andi ya. Ya, Bapak Andi mungkin ada beberapa rumus ya. Mungkin karena biasanya perhitungan barang itu HPP itu mungkin karena memang ocean freight ini tidak menentu ya.
karena bisa per bulan naik, apalagi sekarang ini luar biasa sekali kenaikannya, bisa sampai hampir 2000% dari harga normal, ya. Jadi memang untuk penawaran ini memang sangat penting sekali ya, apalagi kecepatan. Kadang memang tadi saya bilang momen, ya, momen untuk menawarkan ini kadang menjadi pas atau menjadi orang tidak mau beli, ya. Jadi misalnya kita kalau nggak haus itu ditawarin minuman apapun pasti nggak mau. Tapi kalau begitu kita haus, tidak, nggak usah ditawarin pasti kita akan beli. Nah, ini kadang momen ini yang perlu para pelaku eksportir itu tahu. Oh misalnya momen di mana nih yang lagi rame nih? Misalnya di Dubai lagi rame, perlu apa nih? Jadi kita harus bisa prepare. Memang kalau perhitungannya mungkin nanti ada rumus tertentu ya untuk perhitungan CNF rate-nya ya. Misalnya ke Singapura, jadi mungkin tinggal dikalikan aja HPP itu, jadi Pak Andi juga dari freight itu juga bisa dapat profit juga ya. Jadi sebenarnya tidak harus nunggu dari forwarder ya. Misalnya satu kontainer itu harga invoice-nya misalnya 20.000 US dollar ya. 2.000 US dollar, terus ada permintaan harga ke Hong Kong, ya. Mungkin Bapak Andi bisa dari 20.000 US dollar itu bisa dikalikan saja, misalnya 20%, ya. 20% dari 20.000 ini berarti sekitar, atau misalnya kalau kemahalan, ya 15%, antara 1.500-an. Nah, itu adalah dimasukkan saja CNF harga freight-nya itu. Nah, jadi kalau misalnya harga CNF-nya jadi 21.500, jadi tambah 1.500. Nah, nanti kalau begitu Bapak Andi tanya dari ke forwarder gitu kan, atau ke shipping line, misalnya cuma 700, nah, kan dari situ ada profit juga dari freight-nya itu. Nah, itu contoh perhitungannya Bapak Andi. Baik, berarti estimasinya adalah 15% ya Pak ya? Ya itu sebenarnya bisa di antara 15 sampai 20%. Karena mungkin yang freight saat ini yang kalau ke Amerika mungkin sangat luar biasa sekali ya. Tapi dengan value tadi misalnya perhitungan value-nya semakin kecil ya kadang. Tapi menurut saya sih per kontainer itu minimal sekali adalah 20.000 sampai 15.000 sampai 20.000 lah kalau kita bisa jual satu kontainer itu. Baik, betul sekali itu yang disampaikan oleh Pak Sigi tadi ya, Pak Andi, mudah-mudahan terjawab. Dan terkait forwarder yang slow respon, mungkin karena memang kesibukan forwarder itu sendiri ya Pak ya, tetapi nanti bisa dialihkan ke forwarder PT KAI Ocean Indonesia, yang mana insya Allah kita tidak akan slow respon karena kita punya tim yang sangat support, dan nanti saya akan bagikan untuk nomor WhatsApp dari admin kami bernama Ibu Hardiati yang akan fast respon untuk melayani inquiry-inquiry dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, selanjutnya nih pertanyaan yang luar biasa sekali ada dari Ibu Inas Uki ya. Mohon maaf ini kalau saya salah Ibu atau Bapak ya. Boleh silakan di open mic dan di open kameranya dan bisa langsung disampaikan untuk pertanyaannya. Silakan Ibu Inas Uki. Baik, apakah terdengar dengan jelas Ibu Inas Uki? Silakan. Oke, kalau begitu saya bacakan kembali ya Pak Sigit. Ibu Inas Uki menyampaikan bahwa beliau sering dapat buyer dari India dan saat ini beliau mengirimkan harga. Namun mereka selalu bilang shippingnya terlalu mahal. Bagaimana solusinya Pak? Silakan. Ya, memang saat ini terjadi backlog ya Bapak Ibu untuk space ini ke Middle East dan Asia Barat. Seperti Pakistan dan India, ini saat ini lagi backlog. Jadi memang harganya memang tidak masuk akal sih menurut saya ya. Sampai ke Pakistan itu 40 feet itu 6.500 dolar, ya hampir 70 juta kalau nggak salah. Ke Kolombo aja 26.000 dolar 40 feet. Ya, jadi memang untuk saat ini memang tidak normal sekali. Jadi memang jadi persaingan harga dan persaingan ya tidak bisa terakomodir dengan pengiriman yang begitu mahal sekali. Jadi memang tapi ibu atau
Ibu Nasuki tidak perlu khawatir ya, mungkin terus mencoba terus. Mungkin mangsa pasarnya mungkin bisa digantikan atau mungkin tidak harus ke India ya. Karena saat ini memang Timur Tengah ya itu sangat luar biasa sekali backlognya mahal dan space-nya juga sangat sedikit sekali. Mungkin solusinya mungkin bisa ditawarkan via LCL mungkin kalau misalnya mereka nggak setuju full, mungkin dengan yang sedikit ya barangnya ya. Mungkin yang kargonya nggak banyak bisa diopor via LCL mungkin agak sedikit murah. Tapi memang FCL sangat luar biasa sekali, mahal sekali. Ya, itu juga tergantung ke urgenan dari si pembeli ya. Tapi kalau misalnya memang urgent dan mereka membutuhkan, pasti mau, Ibu. Ini kita ada beberapa inquiry saja, kok Akoba itu kita jual $6.000, itu mereka mau. Dan itu 20 feet, ya. $6.000 20 feet, itu bayangkan mahal sekali. 40 feetnya hampir 9.000 US dollar, hampir 100 juta. Jadi memang kadang freight saat ini tidak masuk akal sekali, ya. Jadi ya mohon bersabar ya, mudah-mudahan bisa normal kembali seperti semula ya, seperti ke Singapura gitu cuma $100, sekarang Singapura $750, sangat luar biasa sekali. Ini ada satu pertanyaan yang skip mungkin. Oke, normalnya tadi ya Pak ya, jadi disampaikan. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rizka. Ini bagaimana atau maksud kami, apakah ada lembaga hukum yang melindungi eksportir dari bayar-bayar dalam tanda kutip yang nakal? Nah, nakal dalam hal ini mungkin ada yang tidak bayar atau mungkin kabur, barang sudah dikirim itu tidak dikirim dan seterusnya. Silakan Pak Sigit. Ya, sebenarnya hal-hal ini tidak perlu terjadi ya. Kalau misalnya kita prepare dari awal, misalnya untuk pembayaran itu menggunakan LC, ya, letter of credit, atau pembayaran mungkin advance sebelum kapal berangkat, ya. Memang ini banyak sekali terjadi karena ketidaktahuan eksportir. Jadi mungkin hanya berpegang BL, ya. BL belum saya kirim kok, masih belum saya rilis juga mereka. Nah, ini memang ada 50-50 kalau ada CNF terus BL masih dipegang sama eksportirnya, ini masih 50-50 dalam arti ya mungkin mereka bisa saja mereka tidak melunasi karena mungkin tadi momennya sudah hilang ya, momennya sudah hilang daripada mereka bayar tuh barang juga bayar custom clearance di negara tujuan juga, jadi ya udah mereka kabur misalnya. Nah, kalau misalnya pembayaran di depan jadi atau ex-work, jadi mungkin yang di sesi pertama kita membahas mengenai import terms. Jadi ada beberapa terms shipment itu misalnya ex-work. Nah, ex-work itu pembayaran di depan sebelum barang diambil. Kemudian lebih aman sekali adalah menggunakan letter of credit LC. Jadi pembayaran menggunakan LC ini sangat dianjurkan sekali ya bagi eksportir. Jadi tidak hanya via TT. Ya mungkin pertama via TT kita untuk menguji keseriusan buyer. Selanjutnya adalah tawarkan untuk membuka LC. Baik, berarti untuk transaksi yang paling aman itu adalah LC ya Pak ya? Betul sekali. LC ini sangat sekali dianjurkan ya, karena menjaga kedua belah pihak, jadi importir dan eksportir juga. Karena ada pihak ketiga dari bank itu yang menjamin ketersediaan dana dari pembeli untuk membayarkan barang yang sudah dikirim. Baik, jadi untuk Bapak dan Ibu yang mungkin akan melakukan transaksi ekspor, alangkah baiknya untuk pembayarannya boleh pilih LC. Kemudian selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ibu Fida. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa sekali Pak Sigit. Untuk mengikuti member berbayar jika patungan, bisakah diakses saat user lain berbayar? Artinya misalnya nih, saya dengan Pak Sigit, juga dengan misalnya tim yang lain, kita patungan gitu ya. Nah, tapi Pak Sigit sedang akses, saya pun ingin akses. Apakah itu bisa dilakukan? Silakan. Ya, terima kasih Bu Fida atas pertanyaannya. Ada memang beberapa
marketplace seperti Inna Expo atau misalnya TradeK ini multi user Bu. Jadi bisa digunakan beberapa mereka login bisa. Jadi rata-rata dari mereka adalah multi user. Jadi misalnya satu lagi upload gitu ya. Terus kemudian yang satu lagi misalnya menambahkan description untuk barang gitu. Jadi sangat mungkin sekali jadi satu user login itu bisa dipakai untuk multi user. Jadi 4 orang bisa langsung login untuk memberikan atau login ke trade marketplace itu. Baik, mudah-mudahan tidak sudah terjawab ya. Artinya bisa menghemat juga ya Pak Sigit. Tadi di awal disampaikan bahwa untuk biaya membershipnya itu kurang lebih $1.000. Nah, tapi kalau kita mengumpulkan 10 orang misalnya, atau 5 orang bisa patungan kali 2 juta misalnya seperti itu ya Pak Sigit. Dan itu bisa digunakan multi user. Luar biasa sekali. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab ya Bu. Kemudian selanjutnya pertanyaan datang dari Bapak Bunjes Unijo ya. Bagaimana cara menentukan harga agar bisa bersaing dengan kompetitor? Ini yang dimaksud harga ini harga apa nih Pak? Apakah harga frame, apakah harga barang, atau apa? Atau mungkin boleh Pak Bunjes dibuka kamera dan juga suaranya Pak? Bisa langsung menyampaikan ke Pak Sigit? Halo? Suara saya? Terdengar tapi agak kecil ya Pak, boleh? Oke. Halo, sekarang masih kecil suaranya? Jadi begini, ketika kita mau menawarkan harga kepada buyer, itu kan kita harus sudah menentukan harga. HPP ya, HPP dari kita termasuk include itu nanti entah itu mau memakai LC atau FOB kan itu sudah harus kita ketahui harganya dulu. Sedangkan yang kita ketahui di pasaran itu kan harga mereka jual. Nah itu salah satu cara menentukan harga biar kita bisa bersaing dengan kompetitor negara lain. Itu bagaimana Pak? Ini Produknya apa ya Pak? Kebetulan produk kami itu ikan lele Pak. Ikan lele ya? Iya. Mungkin untuk bisa menekan ongkos produksi ya, mungkin bisa ditawarkan harga ex work Pak. Pasti kan komponen cost-nya itu akan berkurang. Ya, cuma Bapak nanti siapkan packing, di packing seperti standar ekspor, mereka akan ambil. Jadi itu mungkin lebih memberikan solusi. Jadi harganya mungkin karena akan terpangkas beberapa item ya. Mungkin kalau FOB Bapak harus ngitung biaya MKL-nya, trackingnya. Kemudian kalau CNF perlu ditambahkan freight-nya lagi, ya. Nah mungkin solusinya coba untuk penawaran pertama diganti menjadi expo. Oke, ambil di tempat kita harga segini. Pasti komponen HPP-nya akan berkurang. Tapi kalau misalnya ada FOB akan ditambahkan tadi kan lokal segala macam, pasti lagi ada komponennya. Kalau CNF ditambah lagi. Jadi mungkin memang agak sedikit mahal. Tapi kalau coba dikasih compare harga ekspor, jadi include packing di gudang Bapak, mereka semua yang ngatur, mungkin ini menambah solusi juga gitu. Atau mungkin kalau misalnya Bapak beli di petani untuk milenya, mungkin lebih ditekan lagi harganya Pak. Karena ini misalnya kan karena pembelian banyak gitu kan. Nah, mungkin karena pembelian banyak ya mungkin petani bersedia karena ini ekspor juga, atau mungkin ini pembayaran cash, nanti kalau kita kan nanti pembayarannya ekspor nggak cash. Seperti itu Pak Bunjes ya, mudah-mudahan bisa membantu kelancaran usahanya. Oke, terima kasih untuk sarannya Pak Sigit dan sama-sama Pak. Sukses semuanya. Amin, terima kasih Pak. Bagaimana untuk jawabannya sudah jelas ya Pak ya? Baik, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Saihan Gifari dari Semarang ya. Mau tanya Pak, apa sistem pembayaran sama dengan marketplace lokal Pak?
dan harga produk dengan shipping disatuin, maksudnya disatukan ya. Apa biasanya buyer yang nanggung biaya shippingnya Pak, atau sudah ada harga shipping di marketplace-nya Pak? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Saihan, Pak Saihan ya. Jadi di marketplace itu memang untuk calon buyer-nya dia terregistrasi juga Pak. Ya, jadi seperti kita mau masuk ke Bukalapak itu kan pasti akan ada reservasi ya, ada registrasi juga, ada konfirmasi juga. Jadi memang yang bisa akses login ke marketplace itu memang sudah terfilter. Jadi memang benar-benar yang niat pengen beli barang gitu ya. Kita unduh Bukalapak nih kalau di black market di lokal ya. Pasti kita akan rencana punya beli barang kan untuk di Bukalapak itu. Nah, di marketplace itu juga kayak TradeK tadi atau di eBay Export itu juga pasti mereka akan mencari barang itu akan register juga. Jadi misalnya mereka mau jadi apa nih, seller atau buyer. Nah, kalau misalnya mereka buyer ya pasti akan klik buyer dan pasti akan diverifikasi oleh marketplace tersebut Pak. Nah, kemudian untuk transaksinya sebenarnya itu terpisah. Ya misalnya bisa ada juga yang kayak Amazon itu disatukan. Ya misalnya mereka pilih forwarder juga sudah ada beberapa member atau rekanan dari shipping line itu yang masuk ke marketplace. Jadi misalnya Bapak ada permintaan 1 kontainer kelapa gitu. Nah, kemudian marketplace itu akan mengkalkulasikan harga segala macamnya dan schedule dan memilih forwarder siapa yang nanti mengatur barang tersebut. Jadi tapi untuk pembayaran memang di luar dari marketplace. Mereka cuma mempertemukan penjual dan pembeli. Untuk transaksinya di luar. Ya. Mungkin saat ini saya belum menemukan yang transaksi bisa langsung dari marketplace itu. Coba nanti saya coba cari juga. Ya, sama nggak seperti kayak kita misalnya Bukalapak ini ya, kita beli 1 kontainer gitu. Terus kita transfer ke Bukalapak seharga itu. Nah, kalau misalnya harga kirim baru mereka akan dapat duitnya. Nah ini saya belum dapat. Cuma di Alibaba sih ada, di Alibaba atau AliExpress itu seperti itu bisa. Jadi pembayaran di AliExpress. Tapi untuk yang marketplace yang tadi yang kayak TradeK dan yang saya share itu belum ada. Ya. Tapi kalau untuk yang saya tahu Alibaba sudah ada. Jadi tapi untuk shippingnya tidak di-handle sama Alibaba Pak. Jadi terpisah. Cuma kalau misalnya ada komplain atau ada apapun dari penerima barang itu nanti akan di-advise ke penjualnya seperti itu. Baik, apakah sudah cukup jelas ya Pak ya? Nanti jika memang masih kurang jelas atau masih kurang puas, bisa langsung menghubungi kami ya melalui Ibu Hatiati, nomor teleponnya nanti akan saya share. Kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ibu Kiki Angelia. Boleh silakan Ibu bisa dibuka kamera dan menyampaikan untuk pertanyaannya secara langsung, mumpung ada kesempatan berdialog langsung dengan Pak Sigit. Silakan. Halo. Baik, kami bacakan terlebih dahulu saja ya. Ini dari Ibu Kiki izin bertanya, Pak, di daerah saya banyak penghasilan buah-buahan seperti buah kelapa, pisang, pinang, dan lain-lain. Ini kayaknya banyak sekali ya di sana, kebun-kebunnya kayaknya luas banget di Pak Sigit. Kemudian selama ini di daerah saya banyak pengiriman hanya lokal atau dalam negeri saja. Jika terus pengiriman ke luar negeri merupakan keinginan besar bagi beberapa masyarakat di daerah saya. Hanya saja kami belum tahu apakah langkah apa saja yang perlu dilakukan jika ingin mengekspor buah tersebut. Mohon penjelasannya. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Ibu Kiki Angelia atas pertanyaannya. Memang luar biasa. Memang di Indonesia ini adalah surganya barang-barang rempah. Banyak sekali produk-produk seperti ini, Bapak Ibu. Sebenarnya sampai kemarin aja itu daun pisang atau gedebuk pisang, Bu. Daun pisang ya Pak? Daun pisang ya, itu diekspor ke Amerika, Bu. Jadi memang kadang peluang-peluang ini kadang kita nggak bisa memanfaatkan. Gedebuk pisang juga kalau misalnya tuh diekspor juga tuh gedebuk pisang. Gedebuk pisang yang di Indonesia itu dia dibuang kan,
aja gitu, jadi sampah. Tapi karena mungkin ada kejelian tadi Bapak Bu Kiki, jangan bosan juga untuk tadi mencari bayarnya tadi seperti yang upload di ya, maksud, ya minimal itu kita bersosmed tapi bisa berbisnis juga. Misalnya tadi masuk Facebook atau di Telegram, kemudian bisa ya mungkin kalau patungan tadi masuk ke Plate Market ya, misalnya maksudnya $400 itu sekitar 7 juta atau 6 juta. Nah, itu bisa patungan misalnya 7 orang. Ya, misalnya produknya beda-beda, ya 1 jutaan, kita masuk ke Plate Market, nanti login, upload semua produknya, tapi atas nama satu PT. Jadi memang peluang ini sangat luar biasa sekali, banyak sekali produk-produk Indonesia itu diminati di luar negeri ya Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita bisa berkomunikasi tadi ya, harus persiapkan juga minimal pakai bahasa Inggris. Ya. Jadi Bapak Ibu harus kalau dengan buyer gitu, kadang kendalanya di Indonesia nih ini kadang saya juga sering dikomplain juga bahwa orang Indonesia itu jarang yang bisa bahasa Inggris. Ya. Harus minimal ya kalau misalnya tidak bisa ditelepon minimal chat ya, minimal kalau pakai Google terjemah lah. Itu karena kalau di chat kan mesti bisa jawab ya. Misalnya tanya ini berapa harganya ya. Mungkin ya perlu next nanti ya pelatihan komunikasi bahasa Inggris. Kalau Urin ada referensi ya untuk bagaimana mengajarkan calon-calon UMKM ini berkomunikasi dengan buyer. Karena memang pertama ini yang penting sekali adalah komunikasi ya Bapak Ibu. Bagaimana kita mau meyakinkan calon pembeli ya. Kalau komunikasi kita kurang baik ya, terus kurang cepat respon juga. Dan ditambah lagi mungkin karena perbedaan waktu ya Bapak Ibu. Misalnya ada pembeli di Arab Saudi itu beda 4 jam. Ya, kita sudah malam ya. Misalnya jam nih 11:30, di sana masih pagi. Nah, kalau nanti kita sore di sana masih siang. Nah, ini kadang kita harus sigap juga, apalagi kalau misalnya pembelinya ada di Amerika, itu beda 12 jam. Nah, ini perlu Bapak Ibu juga perlu ketahui juga antara perbedaan waktu ini juga. Jadi jangan sampai ini malam-malam kok telepon gitu, padahal di sana masih siang. Nah, itulah. Jadi beda kultur, beda budaya, beda waktu. Ini juga kadang mempengaruhi kepercayaan pembeli juga, bagaimana responsif dari penjual. Begitu ya Bu Kiki ya. Baik, artinya ada salah satu yang harus mengalah ya Pak ya. Misalnya kita bertransaksi dengan orang USA. Kita sekarang sedang siang nih, hampir jam 11:30 siang, namun mereka sedang mungkin enak-enaknya tidur begitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus sedikit mengalah, nanti malam mereka akan beraktivitas di siang hari, maka kita ada sedikit meluangkan waktu malam hari untuk siangnya mereka. Baik, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Sigit bahwa berkomunikasi untuk di luar negeri itu memang saat ini menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi untuk Bapak Ibu juga bisa ya untuk mempelajari dan juga perlancar komunikasi agar mudah mendapatkan buyer di luar negeri. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Sigit datang dari Ibu Kenny ya. Saya ada calon buyer dari China. Bagaimana cara meyakinkan calon buyer ini untuk melakukan pembayaran down payment atau DP? Sementara harga barang dari supplier sangat fluktuatif. Calon buyer mau cek barang dulu ke Indonesia, baru mau untuk tanda tangan kontrak. Silakan Pak Sigit. Ini Bapak atau Ibu? Saudara ini ya Pak ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang meyakinkan pembeli ini memang sedikit gampang susah. Ada memang yang sudah trust. Tapi kalau memang tadi bayarnya mau cek barang ke Indo dulu, ini sebenarnya adalah nilai plusnya Bu. Jadi memang atau Bapak tadi bisa nilai plusnya karena bisa langsung komunikasi dan biasanya kalau orang beda komunikasi di handphone sama ketemu langsung. Tapi makanya tadi kalau di pameran ya, pameran misalnya kita ketemu langsung itu cara menawarkan atau memberikan kepercayaan kepada pembeli itu sedikit lebih mudah ya.
Daripada kita berkomunikasi di handphone atau via telepon, kadang malah miskomunikasi, dan ini kadang buyer jadi tidak percaya. Jadi meyakinkannya adalah ya ibu bisa meyakinkan mungkin dengan foto-foto produknya ya, atau foto factory ibu memang benar ini adalah produksi saya gitu. Atau misalnya kalau dengan disubkonkan lagi ya minta nanti si subkon ini ya kita minta datang ke subkon ya, minta difotokan segala macamnya, dan ini bisa diberikan kepada calon pembelinya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Habib ya. Silakan Pak Habib bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Sigit. Boleh di open mic dan juga open kameranya. Monggo Pak Habib. Ya, terima kasih. Ternyata pertanyaan saya sudah dijawab tadi oleh Pak Sigit. Barusan tentang factory dan produknya itu juga, dan pameran itu. Dan ya sudah dijawab juga. Cuma yang tentang yang shipping ini yang perlu penjelasan lebih lanjut saya untuk shipping yang ada di luar negeri. Itu saja Pak Sigit, terima kasih. Terima kasih Pak. Shipping yang bagaimana maksudnya, boleh disampaikan Kak Habib, maksudnya apakah pengirimannya itu bagaimana Pak? Ya, apa Bu? Maksudnya shipping dalam hal ini adalah pengirimannya. Ini tentang HPP. Oh, HPP Pak. Baik. Ya. HPP ya, silakan Pak Ya. langsung dijawabnya. Tadi sudah HPP. Oke, baik. Berarti yang tadi sudah terjawab ya Pak ya, atau ada yang ingin dilakukan kembali? Iya, ya. Sama ini feedback kayaknya dari sinyalnya juga mungkin feedback. Atau ya penjelasan lain Pak. Ini sinyal saya lagi feedback. Oke, baik Pak Habib. Terima kasih ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tadi ini ada dari bentar. Oh ya, Pak Raihan Jifari, produk saya kopi dan coklat Pak. Mungkin ingin menanyakan bagaimana untuk pengiriman produk kopi dan juga coklat begitu ya Pak ya. Apakah ada regulasi lain terkait dengan produk kopi? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus ya. Memang kopi ada Pak. Kopi itu ada atasnya namanya kalau nggak salah Pak, tinggal eksportir terdaftar. Ya, sama coklat itu ada biaya ekspornya Pak. Jadi memang Indonesia membatasi ekspor kopi karena permintaan mungkin banyak ya. Jadi tapi kalau nggak salah KOSN bisa ya, Rinka? Ya, kita bisa menyediakan untuk PT Kopi ini juga. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin ekspor kopi, PT KAI Ocean Indonesia sangat bisa untuk mensupport PT kopinya dan juga untuk dokumen lainnya. Ya, kalau untuk coklat ini cuma paling elabornya biaya ekspor Pak. Jadi pajak ekspornya ada, kalau nggak salah 0,5% atau 1% gitu dari nilai value-nya. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak Raihan ya, bahwa untuk pengiriman kopi ini juga sangat mudah, apalagi untuk saat ini di pasar dunia kopi ini sedang sangat diminati sekali. Belum lama ini kemarin kita juga ada ekspor kopi ya Pak Sigit ya, ada ke Kanada, kemudian ada juga ke USA, ada di Singapura, dan beberapa negara yang lain. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin konsultasi seputar pengiriman barang, ekspor, impor, ataupun kiriman domestik, itu bisa sekali komunikasi dengan PT KAI Ocean Indonesia. Dan tim admin kami nanti akan fast respon dengan segera untuk merespon pertanyaan dari sekalian. Baik, itu ya Pak Sigit ya, karena waktu ini ada sudah hampir ada satu, Rinka ada satu pertanyaan lagi. Baik. Bapak atau Ibu Malvin. Oh ya, untuk KAI sendiri ada port Pelawan. Oke, baik. Silakan Pak Sigit. Ya, ini kita ada Pak. Jadi semua port di Indonesia kita bisa support. Jadi kemarin kita juga baru ada ekspor juga dari Pelawan. Itu Broomstick. Ya, Broomstick. Jadi kalau untuk semua port di Indonesia kita bisa layanin ya. Baik dari Pontianak, dari Pelawan, Panjang, semua port itu yang ada servisnya dari shipping line kita bisa support Pak.
karena kita ada beberapa freight member seperti yang big liner seperti Marsland dan OOCL, kemudian COSCO, CMA, grupnya CMA itu ada APL juga. Nah, itu kita ada agreement dengan mereka. Jadi untuk semua port dari Indonesia ataupun dari luar negeri, ya worldwide ini kita bisa handle semuanya. Memang kalau untuk office kita ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya ada, dan Pontianak. Jadi memang kalau Belawan itu kita bayar remote, Pak. Kemudian apa tadi? Mungkin itu aja, Bu Rinka, atau mungkin bisa di info lagi, ada pertanyaan lagi atau? Baik, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya untuk Bapak dan Ibu yang masih ingin membukakan pertanyaan. Silakan bisa buka untuk di-unmute, artinya dibuka dulu suaranya dan juga videonya. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu satu pertanyaan lagi ya, atau satu pertanyaan lagi silakan. Kembali menunggu pertanyaan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, namun mungkin agak sedikit panjang atau sekaligus juga dengan inquiry, kami juga sangat menerima ya Bapak Ibu. Nanti setelah selesai webinar ini, kami akan kirimkan company profile PT Ocean Indonesia. Kemudian juga kami akan kirimkan untuk kontak person yang bisa dihubungi apabila Bapak dan Ibu ada inquiry. Jangan ragu dan juga nggak usah sungkan untuk menanyakannya walaupun sudah berulang. Tim dari Kai Ocean Indonesia tidak akan pernah bosan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mungkin itu ya Pak Sigit ya untuk webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Sigit, atas pemaparan materinya juga, dan kami informasikan kepada Bapak dan kali ini, dan kami juga mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan atau kesalahan teknis yang sudah berlalu. Insya Allah kami akan membuat webinar dengan tema lain di sesi yang akan datang. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk follow sosial media kami, like dan subscribe YouTube kami di Kai Ocean ID, Instagram kami Kai Ocean ID, dan Facebook kami PT Kai Ocean. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber Bapak Sigit dan juga kepada seluruh peserta webinar. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sukses untuk kita semuanya.